kelompok 5 akan mewawancarai tentang ilmu kalam. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Farmidan Ralifa dari nomor 27. Saya Muhammad Abdul Aziz, nomor 17. Saya Rangga Muhammad Kabudi, absen 28. Saya Lina Martuna Dewi dari nomor 14. Saya Humaira Al-Zainab dari nomor 10. Saya Ratu Alina dari nomor 13. Selamat saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita kepada Allah SWT. Pada mulanya kami juga terima kasih atas kunjungan adik-adik ya ke tempat Bapak. Terima kasih ya sebagai silaturahmi juga ya, Bapak. Makasih juga ya udah dikasih kepercayaan ya kalau tidak bisa Bapak bisa bawa jawab untuk perkenalan. Terlebih dahulu Bapak, nama Adin Solehudin dari Tasikmalaya, ya, asal Bapak dari Tasikmalaya, kemudian merantau di Jakarta itu tahun 96 ya, 96 di sini untuk pendidikan terakhir Bapak di SMA ya, SMA Negeri 1 Singaparna. Tapi karena di Singaparna di Tasikmalaya itu emang lingkungannya banyak pesantren ya, banyak pesantren ya, tapi kan nggak semuanya jadi ustadz juga di sana ya. Tapi setidaknya Bapak mengenyam dari kecil aja di dunia ya, yang di lingkungan rumah gitu. Kebetulan Bapak juga orang tua Bapak juga seorang ustadz di Tasikmalaya. Nah, untuk di sini Bapak profesi bekerja di anak perusahaan BUMN ya, namanya PT KAI Services ya, yang membidangi restorasi kereta api, security, parkir, catering, dengan trading ya, pokoknya pelayanan yang berhubungan dengan KAI ya, di sini. Itu ya, yang untuk di sini Bapak di organisasi sini ya, Bapak aktif di Nahdlatul Ulama di cabang Ciracas. Untuk majelis taklimnya Bapak di Toriko Hidayah di Cimahi. Ya, kalau Bapak isinya kebetulan lagi menjabat wakil talqin, itu aja ya Bapak. Juga Bapak. Mengapa ilmu kalam sering disebut sebagai ilmu tauhid? Kemudian, apa perannya sih dalam memperkuat akidah seorang muslim? Ilmu tauhid ya, itu sebagai dasar ya, sebagai dasar kita bukan beragama Islam, terutama dasarnya apa? Kita sebagai tauhid itu ya didasari dengan Islam ya. Misalnya kan ada 5, mungkin ada yang tahu ada 1 syahadat, sholat dan seterusnya. Nah, yang disebut itu dikatakan tauhid. Nah, seorang Muslim itu harus dibacakan syahadat ya. Mungkin kalau lahirnya dari Islam, kita dari lahirnya dari orang tua, agar kita lingkungan keluarga Islam, berarti dari sejak lahir kita udah diajarin ya. Itu termasuk otomatis. Tapi kalau yang mualaf kan harus disyahadatkan ya, harus membaca kedua kalimat syahadat sebagai kalau itu tuh sebagai registrasi ya, bahwa tercatat kita ini sebagai seorang muslim. Bagaimana seorang muslim dapat menerapkan ilmu kalam dalam kehidupan sehari-hari? Ya, terima kasih, pertanyaan bagus. Ilmu kalam itu berarti kan ada kalamullah ya, kalam dari Allah. Itu yang diberikan kalau usia pun jauh ya, mungkin dari malaikat Jibril yang menerima wahyu pertama Nabi Muhammad di Wahyu ya. Nah, itu ada kalam langsung Allah, ada yang tidak, kalam sifatnya penciptaan Allah gitu ya. Nah, kenapa kita harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Tadi kita misalkan bentuk kalam kan, kalau Allah ciptaannya, kalau kita mau makan nasi, beras, nah itu berarti dari mana? Itu kan ciptaan Allah, itu proses kalam Allah. Nah, di situ kita ketika kita memakan, kita itu harus membaca bismillah sebagai rasa syukur kita kepada Allah. Pertanyaan selanjutnya,
apa peran ilmu kalam dalam menjawab tantangan pemikiran modern terhadap ajaran Islam? Pertanyaan bagus ya. Ilmu kalam itu tadi yang tadi kan ada ya, peran ilmu kalam dalam tantangan ilmu modern ya. Jelas ilmu kalam tadi yang Bapak sudah sampaikan tadi ya, sebagai dasar kita untuk beragama Islam ya kan. Jadi kalam di tantangan modern otomatis kan kita untuk memfilter mana itu yang masuk ranah agama. Nanti bisa milah-milah ya, ini yang baik, yang buruk. Nah tapi ilmu kalam itu pasti akan membantu kita, membimbing kita dalam penerapan ilmu-ilmu dalam praktek kemasyarakatan ya. Itu pasti ilmu kalam itu pasti membimbing kita ya, nggak ada pasti ada berhubungannya gitu ya. Nggak bisa dipisahkan antara ilmu kalam dan ilmu modern. Nah itu tadi gunanya untuk membedakan mana yang hak mana yang batil. Apakah pendekatan ilmu kalam masih relevan dalam menghadapi tantangan keimanan di era digital dan globalisasi? Oh iya, nah itu bagus pertanyaannya. Tentu bagus karena apalagi sekarang di era digitalisasi ya. Kalau dulu mungkin karena ilmu kalam itu mungkin ada yang udah dibukukan ya dari zaman para sahabat ke sini tabiin ya, untuk berupa kitab ya. Nah kitab itu tuh dalam arti dikembangkan lagi kemudian kan dari 1 jilid menjadi 4 jilid, 5 jilid ya. Mungkin kalau dulu kan belum ada digital, masih tulisan ya. Nah sekarang semua bisa diakses ya masalah macam-macam ya, ilmu fikih segala macam, ilmu hadis di digital sekarang untuk untuk lebih cepat kalau kita, tapi tetap kita belajar tidak lewat itu ya sosial, tapi harus ada guru, harus ngaji ya kita itu biar kita nggak salah, nggak sesat. Apakah peran ilmu kalam memperkuat keimanan seorang muslim? Ya, ilmu kalam jelas ya. Ilmu kalam itu sebagai pegangan kita ya, pegangan seorang muslim ya, sebagai dasar ilmu. Karena kalau kita nggak yakin, itu untuk menukar keyakinan. Kalau kita nggak yakin, wah berarti kan kalau kita ada ini menjalankan perintah sholat lima waktu, saya yakin nggak gitu. Itu kan kalau namanya ilmu itu kita harus berserah diri, yakin sebagai hamba ya, berarti kita menyembah pencipta aja gitu ya. Ya, itu dari yang kalam tadi itu ya, itu dari bentuk ke rukun iman dan rukun Islam. Nah, itu deh. Apakah perbedaan utama antara ilmu kalam dan ilmu fikih dengan Islam? Nah, ilmu kalam ya itu kan misalnya yang dituangkan dalam Al-Quran, yang Al-Hadis. Nah di situ ada berapa misalkan perintah sholat, tapi di dalam Al-Quran ada perintah sholat kan. Setiap muslim itu yang untuk membedakan antara yang muslim dan yang non muslim itu harus sholat. Nah gimana cara praktik sholatnya itu? Yaitu di ilmu fikih. Kita cara bersuci gimana, cara berwudu ya, bertoharoh, ya, terus cara gerakan sholatnya dari mulai niat itu diatur semua banyak ya, antara bab sholat itu kan dari niat sampai ke salam, sampai selanjutnya itu yang dibimbing untuk tulisan oleh para ulama itu ya. Fikih itu untuk istilahnya fikih itu untuk cara kita mempraktekkan suatu amalan ibadah ya. Baik mungkin kalau ada kan nanti baca Quran kan harus sesuai dengan makhrajnya, hurufnya, nggak asal baca, karena membaca Al-Quran beda dengan membaca Quran ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah akal manusia memiliki batasan dalam menafsirkan ajaran Islam? Ya betul, sangat. Akal manusia itu tidak ya, terbatas ya, mungkin satu ujung kuku ya lebih luas itu ya. Jadi akal manusia sangat terbatas, tidak bisa kita mengilmiahkan apa yang diwahyukan Allah. Ini kan contoh lah, penciptaan bumi itu oleh Allah. Itu emang Allah
duduk di mana ya. Itu kalau kita dipikirkan terus ya mungkin akan maaf ya akan pening ya, mungkin jatuh-jatuhnya akan hilang ingatan gila ya tuh gitu ya. Ya. Sejauh mana manusia boleh menggunakan akalnya untuk memahami Tuhan? Oke, manusia ya kita kan diberi akal dan pikiran. Nah kita misalkan nggak tahu nih masalah hukum puasa. Nah, kita mungkin tanya ke Pak Ustadz, mungkin cari referensi buku-buku ya yang menjelaskan tentang puasa. Nah di situ ya. Caranya kenapa? Kita harus mau belajar. Kita pengen tahu nih cara hukumnya, cara sholat tadi apa puasa ya. Cari bukunya, baca. Setelah baca, memahami kan kita akhirnya yakin kita mau melaksanakan. Baru kalau kurang yakin lagi tanyakan lagi ke para guru ya, yang mengajarkan masalah ilmu syariat Islamnya dalam praktek amalannya sholat tadi. Lalu menurut Bapak, apakah dalam mempelajari ilmu kalam ini harus ada bimbingan dari orang lain atau bisa mempelajari sendiri? Baik, ini pertanyaan bagus sekali ya. Karena kita kalau mempelajari sesuatu, ya, tentunya ilmu ketauhidan ya, tentang keyakinan. Ya, kita mempelajari ilmu sosial aja. Kita harus nanya dulu, betul gak kan ini rumusnya kemana? Karena kalau cari kemana, apalagi ini ilmu tentang ketauhidan, nggak bisa dihubungkan dengan akal, ya. Karena kalau kita, wah gampang sekarang Pak, karena ini ada sosial banyak, itu, nah, karena setiap ulama itu dari satu hadis aja pasti beda penjelasannya, banyak ruturnya, banyak cara menyampainya beda, tapi mungkin secara ujungnya satu. Nah kalau kita salah menerima informasi ya, ada yang kita baca terus kita olah sendiri, nanti kan akan ini nantinya apa? Nanti merasa bisa kita membuat kita ujung juga tahu nih, karena saya juga lebih tahu. Nah itu yang akan ke sana ya. Ya, kenapa kita harus ada bimbingan guru, kita belajar ke guru agama. Pak, ini pertanyaan terakhir ya. Pertanyaannya, di masa sekarang ini masih ada beberapa orang yang belum menerapkan ilmu kalam, padahal kan sudah dijelasin di Al-Quran. Baik. Itu tadi kembali ya, karena ilmu itu kembali kepada pribadi seseorang. Kalau kita dasar keimanannya lingkungan kita yang baik-baik, ya itu tadi, ini kan dasar agama kita kuat, kan dari bimbingan orang tua kuat, dari kita guru ngaji kuat, dari yang kita dapat ilmu itu kita terapkan ketika di pergaulan, ya kemudian dalam berorganisasi, ketika ada aturan ini yang misalkan ini berseberangan dengan syariat, bahwa itu mudarat apa membawa manfaat, itu kan masih bisa kita, kalau kita dasarnya kuat ya itu pasti akan memegang teguh. Tapi kalau yang setengah akhirnya ikut arus, itu kita tuh harus, kalau kita punya pengetahuan kita harus meyakinkan kita orang tua. Nah itu contohlah banyaklah penerapannya segitu ya. Ya kalau emang mungkin ada yang itu mungkin dasar keimanannya itu kurang kuat gitu ya. Ya mungkin kebawah segitu. Kenapa? Jadi setengah-setengah ya, mungkin bisa dikolaborasi ya antara yang mana ini yang lebih, misalkan karena seperti agama aja kan tidak memberatkan seorang hambanya ya, kita sebagai kemampuan. Ya seperti contoh ya, kita dalam melaksanakan sholat, kalau kita tidak kaki sakit kan, kalau saya tidak mampu untuk berdiri bisa duduk, ya. Tidak mampu duduk bisa berbaring, tidak bisa berbaring bisa dengan anggota badan, dengan kedipan mata segala macam. Kalau nggak bisa itu ya udah berarti innalillahi wa inna ilaihi raji'un gitu ya. Oke, kasih cukup.